Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Seorang pepatah Arab pernah mengatakan, man kana dza fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Barang siapa yang memiliki akal kecerdasan yang sehat, maka dia akan bisa mengambil pelajaran, peringatan dari setiap kejadian-kejadian yang dia dengar atau yang terjadi di sekitarnya. Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Terlalu banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang kita dengar atau yang terjadi di sekitar kita yang seharusnya memberikan kepada kita begitu banyak pelajaran. Pandemi Covid-19 yang hingga sampai saat ini belum berakhir, bahkan berkembang dengan segala varian-variannya. Bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mencatat korban jiwa yang meninggal karena Covid-19 sampai di angka 100.000 lebih. Dan tentunya itu semua adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa waktu terakhir ini sering kita mendengar rumah sakit menolak pasien karena memang rumah sakit tersebut telah penuh dengan pasien yang sudah ada. Juga tidak jarang kita mendengar, melihat mobil-mobil ambulan, mobil-mobil jenazah mondar-mandir di jalanan. Juga sering kita mendengar, kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum jami'an, berita-berita kematian. Entah itu saudara-saudara kita, tetangga kita, atau orang lain yang kita kenal. Entah itu kita mendengar dari media-media sosial atau mendengar secara langsung. Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum jami'an, peristiwa-peristiwa tersebut memberikan kepada kita begitu banyak pelajaran dan peringatan. Akan tetapi ada satu pelajaran yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan khutbah siang hari ini, sebagai peringatan bagi khatib sendiri, juga peringatan bagi kaum muslimin sekalian, yaitu dekatnya kita dengan ajal kematian. Peristiwa-peristiwa tersebut, kejadian-kejadian tersebut memberikan kepada kita pelajaran, yaitu dekatnya kita dengan kematian. Kaum muslimin a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Setiap kita, setiap manusia pasti akan mendapati ajal kematian. Siapapun dia, anak kecil maupun orang dewasa, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, sehebat apapun dia, sekuat apapun dia saat ini, setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun harta bendanya, sebanyak apapun sanak saudara, kerabat, teman-temannya, suatu saat nanti pasti, cepat atau lambat, kematian akan datang menghampirinya. Allah akan mengutus kepadanya seorang malakul maut untuk mencabut nyawanya, menghentikan nafasnya, memisahkan dia dengan kehidupan dunia beserta seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut
setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mendapati kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamatlah pahala-pahala kalian akan disempurnakan oleh Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan barang siapa nanti pada hari kiamat diselamatkan oleh Allah dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung. Dan tidaklah dunia ini ya kecuali hanya kesenangan-kesenangan yang menipu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam surat Ar-Rahman. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi ini semuanya akan binasa. Kita semuanya akan binasa, kita semuanya akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tinggallah Allah yang kekal. Allah yang kekal, Rabb yang maha besar lagi maha mulia. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin kita bisa sembuh dari sebuah penyakit. Kita bisa mencari obat. Kita bisa mencari dokter. Mungkin kita bisa selamat dari virus COVID-19 dengan segala variannya, dengan meningkatkan imunitas, dengan vaksinasi atau yang lainnya. Mungkin kita bisa selamat dari musibah-musibah yang telah ada. Akan tetapi ingat kaum muslimin, ingatlah tatkala ajal kematian telah tiba saatnya, maka kita tidak akan bisa selamat darinya. Tidak ada lagi obat, tidak ada lagi dokter, tidak ada lagi tim penyelamat, tidak ada daya dan usaha dan upaya untuk kita menyelamatkan diri dari ajal kematian. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita sembunyi, kematian pasti mendapati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian sembunyi, kemanapun kalian lari, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian pasti mendapati kalian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian berada di belakang benteng-benteng yang kokoh. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, walikulli ummatin ajal. Setiap manusia, setiap umat telah ditetapkan ajal kematiannya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila seseorang sudah mendapati ajal kematiannya, waktu kematiannya, maka tidak akan ada yang mampu untuk menundanya atau mempercepatnya walaupun hanya sesaat. Dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian takuti, yang kalian lari darinya, yang kalian berusaha untuk menyelamatkan diri darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian akan mendapati kalian. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha mengetahui hal-hal yang nampak maupun hal-hal yang gaib. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah yang seharusnya kita tanamkan pada diri kita, yang seharusnya kita renungkan selalu dalam hati dan pikiran kita, bahwasannya kita akan mendapati kematian kita, cepat ataupun lambat. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia hanyalah sesaat. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat.
Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Covid-19 atau penyakit-penyakit yang lainnya tidaklah mempercepat ajal kematian kita. Sebaliknya, vaksinasi, obat atau yang lainnya pun tidak memperlambat, tidak menunda kematian kita. Memang kita diperintahkan untuk menjaga diri, berobat, menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membahayakan kita. Akan tetapi janganlah itu semua menjadikan kita lupa untuk selalu mengingat kematian. Karena inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu memperbanyak kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus kelezatan. Apa pemutus kelezatan? Yakni al-maut, yaitu kematian. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat-ingat kematian. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Dengan mengingat kematian, terus kita mengingat kematian, maka akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Di antaranya, dengan memperbanyak mengingat kematian, kita akan semakin semangat bersegera dalam beramal soleh, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak. Sebagaimana diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar, bahwasanya dahulu ada seorang pemuda Ansor datang kepada Rasulullah SAW. Pemuda tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling mulia? Maka Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling mulia adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Kemudian pemuda Ansar bertanya lagi, "Ya Rasulullah, fa ayyul mu'minina aqyas?" Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Maka Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal a'yas. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu kana ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin selama ini kita hanya mendengar berita kematian orang lain. Mungkin selama ini kita hanya menyolatkan jenazah orang lain, hanya mengantarkan jenazah orang lain dalam pemakamannya. Tapi sadarlah kaum muslimin, ingatlah suatu saat nanti nama kita yang akan dikabarkan berita kematiannya. Jenazah kita yang akan disolatkan, jenazah kita yang akan diantarkan oleh orang lain ke pemakaman kita. Dan tatkala seseorang telah meninggal dunia, kemudian dimakamkan di alam kuburnya, maka semuanya akan pergi meninggalkan dia, kecuali hanya amal ibadahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yattabi'ul mayyita thalathun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Yang akan mengiringi jenazah ke pemakamannya ada 3 hal.
Akan tetapi dari 3 yang mengiringinya, 2 kembali pulang dan 1 akan terus menemaninya. Yattabi'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Yang akan mengiringi jenazah tersebut yaitu keluarganya, saudara-saudaranya, teman-temannya, kemudian hartanya, kemudian yang ketiga amalan-amalannya. Akan tetapi keluarga kita, teman-teman kita akan kembali pulang, pergi meninggalkan kita. Harta kita pun tidak kita bawa di alam kubur kita. Akan tetapi 1 yang terus menemani kita, yaitu amalan-amalan soleh kita. Oleh karena itu kaum muslimin, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya mumpung Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia, maka perbanyaklah amalan soleh. Perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini satu-satunya bekal yang memberikan manfaat di alam kubur kita dan di akhirat kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nantinya menyesal tatkala ajal telah datang kepada kita, sedangkan bekal kita, amalan soleh kita baru sedikit. Sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Tatkala kematian telah datang kepada mereka, maka dia mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku hidup lagi ke dunia. Dia berharap, dia memohon kepada Allah agar dikembalikan lagi hidup ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, sehingga saya bisa beramal saleh yang selama ini saya tinggalkan, sehingga saya bisa beribadah kepada Allah yang selama ini saya tidak lakukan. Tapi kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Munafikun, Allah juga menceritakan ya orang-orang yang Allah perintahkan untuk berinfak, bersedekah, tapi tatkala ajal telah menjemput mereka, mereka belum juga bersedekah, berinfak. Maka mereka menyesal. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah, ya keluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal datang kepada kalian. Maka tatkala ajal datang kepada mereka, mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau menunda sebentar saja kematianku ini. Engkau menunda sebentar saja. Dia memohon agar Allah menunda kematiannya sebentar saja. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Maka saya akan segera bersedekah dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan menunda kematian seseorang. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila ajal kematiannya telah datang waktunya. Kaum muslimin, a'azallahu wa iyyakum jami'an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan khutbah siang hari ini. Ya sekali lagi, mumpung Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, maka gunakan kesempatan ini untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah, beramal saleh sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekal untuk menjalani kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan akhir hayat kita adalah husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam surga firdausnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibu da'awat, ya qadiyal hajat. Allahumma rfa'anna al-bala, Allahumma rfa'anna al-bala, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih syababana, Allahumma aslih nisa'ana, Allahumma innana nas'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuhatan qabla al-maut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis salam.